membuktikan sumber daya masyarakat Indonesia masih banyak banget yang di bawah rata-rata. Percaya sama fitnah. SDM masyarakat Indonesia, sumber daya masyarakat Indonesia, kok bisa-bisanya percaya sama dukun. Emang kerjanya gitu, kalau nggak fitnah, nipuin orang, bikin konten settingan, selesai. Salam damai seluruh alam. Rahayu, rahayu, rahayu. Kali ini saya ingin mereaksi. Saya reaction apa yang menjadi statement dan kata-kata anak ini. Jika kamu katakan SDM bangsa Indonesia ini di bawah rata-rata, itu kamu saja. Saya tidak. Kamu yang di bawah rata-rata. Semua orang sudah tahu siapa kamu sebenarnya. Hanya seorang mantan penjual sosis bakar yang sambil ngojek malam, yang sukses karena YouTube menginjak seorang Gus Samsudin, sehingga kamu bisa viral, bisa terkenal, dan sekarang kamu semakin gila saya rasa. Semakin tidak waras, semakin sakit jiwamu. Sehingga berbicara di publik pun tanpa berpikir. Ya maklum, karena kamu SDM rendahan, saya lihat memang kehidupan di pinggiran Jakarta bagian barat agak ke selatan ya, daerah Parung sana. Sehingga mungkin orang tuamu sendiri tidak mendidik kamu dalam berbahasa. Ya, saya maklumi karena keterbatasan. Tetapi kamu terlalu berani berkata-kata membawa masyarakat Indonesia. Kamu katakan SDM di bawah rata-rata. Ya mungkin semua orang yang subscribe di akun YouTube kamu, 3 juta orang itu yang kamu anggap orang di bawah rata-rata, orang yang bisa kamu bodoh-bodohi. Kamu seorang mantan penjual sosis bakar dan ngojek pakai Mio warna ungu tengah malam, yang sekarang sukses di YouTube, tapi gayamu selangit. Kamu sendiri tidak pede dengan wajahmu. Masa ada laki-laki pakai make up kemana-mana, tidak pede dengan wajah aslinya? Ya sudahlah, jangan terlalu menganggap orang Indonesia itu SDM-nya di bawah rata-rata. Karena tidak melihat keseharian kamu dan hanya melihat sosok kamu, bahkan masyarakat tidak mengerti apa yang kamu bawa sebenarnya, yang kamu anggap semua orang itu penipu. Padahal kamu sendiri pernah belajar kepada seseorang dan beberapa orang, termasuk salah satu murid saya, yaitu Joko Arek, banyak teknik-teknik placebo dan juga teknik debus yang kamu pelajari dari dia, dari Awai, dari yang lain-lain, bahkan Ferdi yang sekarang sembunyi di Tasikmalaya sana, dikejar-kejar praktisi yang lain, hanya gara-gara ulah kamu. Dunia komplementer, dunia dukun itu punya sendiri etika, punya sendiri kode etik. Bukan sembarangan mengajarkan kepada orang tentang teknik-teknik itu. Perlu masyarakat Indonesia ketahui, teknik placebo, efek atau efek placebo banyak terungkap di kalangan pesulap ketika dulu ada audisi master di salah satu stasiun TV swasta. Bagaimana mereka berlomba-lomba menampilkan yang terbaik sehingga semua trik atau teknik-teknik placebo itu dijadikan teknik sulap. Dan si pesulap ini mungkin menganggap itu semua trik sulap. Tidak, sebenarnya semua itu terungkap ketika audisi master itu. Banyak teknik-teknik pengobatan atau psikologi terapi yang sifatnya itu ke arah manipulasi pikiran, penyembuhan menggunakan manipulasi pikiran, itu terungkap di publik sebagai trik sulap.
Padahal dulunya tidak, itu semua dilakukan oleh para praktisi atau yang kita kenal dukun. Ya gak ada lah dukun nipu, tapi kalau nipu pikiran orang sakit, iya, dukun itu penipu, menipu pikiran orang yang sakit untuk sembuh. Karena memang sumber penyakit itu 85% dari pikiran. Kalau pikirannya dibalik dengan trik-trik itu, maka sembuh. Terus siapa yang ditipu? Kalau anak ini, si Bancet Merah ini sudah keterlaluan. Dia generalisir semua praktisi itu sebagai penipu. Dia katakan dukun itu penipu. Dia tidak pernah belajar atau mungkin tidak mengerti apa itu terminologi bahasa ataupun etimologi bahasa. Terminologi dukun itu apa? Etimologi bahasa dukun itu apa? Seharusnya mengerti. Bisakah dukun itu menipu? Coba kita pikir bareng-bareng. Kita pikir bersama-sama. Bisakah dokter itu sakit? Tidak, dokter tidak bisa sakit karena menurut terminologi bahasa ataupun etimologi bahasanya, dukun itu dokter itu sebuah profesi. Apakah profesi bisa sakit? Tidak bisa. Dukun itu nipu. Apakah dukun itu bisa nipu? Ya tidak bisa, karena dukun itu hanya profesi. Sebutan untuk sebuah profesi. Dukun tidak bisa menipu. Yang menipu itu oknum. Tapi kalau profesi dukun direndahkan, semua dukun marah. Sekarang kita bisa lihat saja rekam jejak. Di mana-mana laporan polisi, di beberapa kantor polisi, hanya satu si Bancet Merah ini yang dilaporkan orang kemana-mana. Sedangkan orang yang dituduh dukun, ada nggak dilaporkan? Tidak ada. Ya kenapa? Ya karena dia tidak melakukan penipuan. Karena yang dilakukan adalah praktek placebo. Oke, netizen Indonesia saya rasa semakin cerdas saat ini. Anda lebih tahu. Ketika si Bancet Merah ini mengatakan SDM bangsa Indonesia, SDM yang ada di negara Republik Indonesia ini di bawah rata-rata, itu dia yang di bawah rata-rata. Karena nggak mengerti dunia placebo, nggak mengerti ilmu placebo, apalagi ilmu nocebo, kontra daripada placebo. Kalau kita banyak melihat orang sakit, tapi didiagnosa tidak ada penyakitnya, tapi mengalami kesakitan, mengalami penderitaan, itu orang karena efek nocebo. Dan hanya bisa disembuhkan dengan placebo. Placebo ada 3. Ya, efek placebo bisa dengan segala hal dilakukan efek, bisa juga dengan neoplasebo dengan doa-doa atau mantra-mantra dengan teknik tersendiri, bisa juga dengan nano placebo seperti yang dilakukan oleh nenek moyang kita, mengolesi dengan minyak, mengasapi dengan asap tembakau atau apapun, dan itu sembuh. Siapa yang ditipu dan siapa yang menipu? Si Bancet Merah ini sudah menipu publik Indonesia, mengatakan bahwa profesi dukun itu bisa nipu, padahal itu profesi tidak bisa nipu. Yang bisa menipu itu oknum penipu. Kalau profesi dukun tidak bisa menipu, wong itu cuma kata dukun, profesi. Bagaimana bisa nipu? Bagaimana bisa memfitnah? Yang memfitnah seseorang itu ya seseorang yang lain, personal to personal, melakukan fitnah. Tidak ada dukun itu memfitnah. Karena dukun itu adalah profesi. Saya rasa masyarakat Indonesia lebih semakin cerdas. Jangan mau lagi dibodohi sama si Bancet Merah ini yang hanya mantan tukang jualan sosis bakar dan nyambi ngojek tengah malam pakai Mio warna ungu. No, di sono Tangerang. Jadi hanya dibodohi oleh anak bodoh yang hanya belajar secuil kepada beberapa orang. Jangan mau lagi dibodohi, lebih cerdas, lebih pintar. Itu penipuan, Bu. Itu pembohongan publik. Ya, semoga jangan dilakukan lagi. Pesulap merah kan cuma pesulap, taunya trik-trik doang. Nah, di sini gue bawa sertifikasi gue di dunia supranatural nih, atau di dunia metafisik.
Jadi pengetahuan gua di bidang supranatural, metafisik, energi bisa dipertanggungjawabkan. Bro, ini saya buka ya sekalian ya. Sertifikat yang selama ini dia bawa-bawa itu sebenarnya tidak terdaftar karena dia beli dari orang yang katanya murid saya. Yang katanya dari salah satu lembaga IBH lah ya saya sebut. Mau sertifikat Reiki apa dan lain-lain. Ini sebenarnya nggak ada. Oke, jadi terkait apa yang disampaikan Bang Awe tadi bukan tanpa dasar. Karena apa? Karena ketika saya cek di websitenya IBH, nama Marcel tidak muncul. Ini ada buktinya ya. Oke, di sini pertama saya cek nama asli Marcel yaitu Hari Setiawan. Coba lihat. Hari Setianto ya. Tidak ditemukan. Nih, lihat ya. Tidak ditemukan. Jelas ya. Ini websitenya IBH. IBH apa sih Bang? Indonesia Broadband Hypnosis. Oke. Indonesian Broadband Hypnosis. Kebenaran foundernya Pak Yan Nurindra yang selama ini dia sebut-sebut sebagai Oke, ya. gurunya. Dan saya sahabat baiknya Pak Yan. Bukan cuma atas nama Haris Setianto, tapi saya cek juga atas nama Marcel itu tidak ditemukan. Lihat, Marcel Ladipal ya tidak ditemukan. Berarti kalau dia selama ini mengatakan praktisi itu kebohongan, dia juga praktisi kebohongan dong. Yang begini ini lebih lucu lagi. Meneriaki orang sebagai penipu. Meneriaki orang sebagai pembodohan publik, pelaku pembodohan publik dan penipuan publik. Tapi dia sendiri di publik menipu. Mengaku sebagai seorang praktisi, metafisika, supranatural, menunjukkan sertifikat. Dan ternyata itu palsu. Saya lebih percaya Bang Awe, sahabat saya, dan juga lebih percaya saudara saya Dimas Gareng. Karena ketika kita track bersama-sama waktu itu memang tidak ada. Mungkin karena kamu dekat dengan seseorang, sekarang kamu punya sertifikat yang baru yang mungkin masuk di dalam server ya, di dalam sistem. Tapi kenyataannya waktu ketika itu video itu muncul, kamu masih menipu karena sertifikatnya beli. Kamu sudah membodohi masyarakat Indonesia. Kamu bukan seorang praktisi, tapi pura-pura menjadi seorang ahli. Ahli apa? Ahli membuat konten YouTube. Dan kontenmu itu membodohkan banyak orang, bukan mencerdaskan banyak orang. Karena apa? Sebuah keilmuan yang kita sebut sebagai placebo, kamu anggap sebagai penipuan. Otakmu di mana? Bancet merah. Kalau pengetahuan kamu minim, lebih baik kamu tuh sekolah dulu, belajar dulu, ya. Banyak-banyak belajar. Jangan langsung justifikasi. Hanya melihat trik-trik yang disampaikan oleh para pesulap. Sedangkan trik itu dulu tidak ada di dunia sulap. Adanya ketika audisi master waktu itu. Karena setiap dukun dari kampung itu ikut audisi dan melakukan prakteknya. Dan itu teman-teman kita semua. Banyak kok. Kamu mau tahu yang sekarang menjadi rajanya, masternya, boleh cross check. Jadi janganlah kamu anggap praktek placebo ini praktek penipuan. Di dunia medis sendiri digunakan. Lah kalau orang-orang yang tidak sembuh itu kamu anggap sebagai orang yang tertipu, lantas di dunia medis orang-orang yang sampai mati di rumah sakit tidak jadi sembuh tapi justru mati, kenapa kamu tidak tuntut dokternya? Kamu tidak tuntut rumah sakitnya sebagai tempat penipuan? Kenapa justru para pelaku pengobatan komplementer ini yang selalu jadi sasaran? Dianggap sebagai penipu. Ini yang tidak fair di sini. Para praktisi penyehatan komplementer atau penyembuhan komplementer itu dilindungi undang-undang loh. Bukan main-main, saat ini semua perizinan dilindungi undang-undang. Bukan asal tembak kayak kamu sertifikat nembak pakai duit, kedekatan dengan seseorang dapat sertifikat hipnosis. Enggak seperti itu.
Kamu yang menipu publik. Tarian-tarian yang Ibu Ida Dayak lakukan ini untuk membuat pasiennya rileks doang, bukan mantra, bukan sakti-saktian. Ini lagi kebodohan kamu. Gerakan koreo dari seseorang ketika melakukan praktek pengobatan atau penyembuhan dari satu etnik atau satu etnis atau satu suku yang memiliki keyakinan tersendiri, memiliki budaya dan tradisi sendiri, kamu lecehkan dengan cara seperti ini. Pantas saja kamu kena jipen, didenda kamu. Kamu sangat melecehkan. Bahasamu ini yang melecehkan sekali. Kamu tidak mengerti itu apa sebenarnya. Gerakan koreo yang dilakukan oleh Ibu Ida Dayak itu gerakan transdental, tarian transdental. Untuk wilayah Pasir, Balengkong, ataupun Dayak Bukit yang ada di Kalsel, itu memang dilakukan ketika melakukan pengobatan oleh Balian ataupun para pengobat. Tarian transdental ini di Kalimantan disebut tarian Batanjar atau Batandik. Bahkan bukan cuma di Kalimantan, di Papua juga dilakukan seperti itu. Kenapa? Menuju trans. Ketika orang trans itu lebih mudah membawa trans diri kita sebagai pengobat dan juga membawa trans pasien. Bukan sekedar relaksasi-relaksasi. Itu sakral di sana. Tarian itu disakralkan, Batanjar ataupun Batandik namanya. Bukan hanya di Kalimantan, di Papua juga seperti itu. Bagaimana mengitari orang yang diobati berapa kali putaran, ke arah mana. Semua ada pakemnya. Kalau kamu nggak mengerti, bancet merah, jangan jadi orang yang sok-sokan. Di mana-mana saya lihat kamu itu terlalu arogan. Pintarmu nggak seberapa, tapi kamu sudah seperti orang yang paling pintar di seluruh negara ini. Orang tua-tua selama ini diam. Baru kali ini saya mau berucap. Masuk ke dalam YouTube ini berbicara, mengingatkan kamu dan mengingatkan semua masyarakat Indonesia jangan tertipu lagi dengan si bancet merah ini yang sebenarnya hanya tukang sosis bakar dulunya, hanya pinter ngomong dan beberapa trik sulap, belajar hipnosis juga nggak mumpuni, hipnoterapi juga enggak. Banyak teman-teman saya di IBH juga bercerita siapa kamu sebenarnya. Kita tahu semua latar belakang kamu, mau di Wonogiri, mau di Parung sana, kita tahu siapa kamu. Jadi sudahlah, jangan menipu rakyat Indonesia ya. Jangan rendahkan lagi SDM bangsamu. Yang ternyata untuk menutupi rendahnya SDM-mu sendiri. Ya, kamu banyak sekali ilmu yang belum kamu ketahui. Kamu seperti menghadapi kobokan ya, mangkok kecil yang berisi air dan kamu menghayal berdelusi seolah-olah mangkok itu adalah lautan yang sangat luas, samudra yang sangat luas kamu hadapi. Kamu anak kecil, kekanak-kanakan. 2 kali kamu membuat heboh negara ini ya. Saya ingatkan, kami para praktisi mengingatkan, 2 kali kamu sudah membuat heboh. Dan membuat geger semuanya. Menjungkir balikan psikologi orang banyak. Memecah belah konsentrasi orang. Saya curiga, jangan-jangan kamu ini saat ini sedang ancang-ancang untuk 2022. Dengan cara seperti ini banyak partai politik, harapan kamu ya, banyak partai politik yang melirik kamu nanti untuk juru kampanye. Atau bermain sulap, tur keliling Indonesia. Harapan kamu itu kan, proyek. Picik otakmu. Tidak bisa berkarya dengan yang baik. Selalu memanfaatkan kesempatan. Dan itu mengorbankan banyak orang. Ya maklum, SDM rendahan kamu. Seperti yang kamu curhatkan barusan. Kamu adalah SDM yang kamu anggap tadi. Di bawah standar. Kecerdasanmu nggak seberapa. Hanya sebatas itu saja. Pemirsa netizen Republik Indonesia yang saat ini gonjang-ganjing oleh si bancet merah. Mohon maaf bila ada kata yang
terlalu kasar, yang salah. Saya hanya sebagai manusia biasa yang hanya bisa mereaksi apa yang terjadi depan mata saya saat ini, dan saya prihatin kepada saudara-saudara saya yang terbodohi semuanya oleh tingkah laku anak ini. Salam damai semesta raya. Rahayu, rahayu, rahayu.